Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Untuk pelajaran matematika di sekolahnya gimana nih? Makin kesini kira-kira makin susah atau makin mudah? Semoga makin mudah ya dan kalian bisa memahaminya dengan baik. Nah, untuk teman-teman yang masih belum paham atau masih bingung terkait materi matematika, kalian nggak perlu risau. Di sini kita akan membantu teman-teman sekalian untuk belajar matematika. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas materi tentang turunan atau bisa juga disebut sebagai diferensial. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah pernah mendengar apa itu turunan dan diferensial? Kalau belum, yuk kita simak video berikut. Oke teman-teman, sekarang kita langsung saja ya masuk ke pembahasan yang pertama. Di sini kita akan membahas mengenai definisi dari turunan fungsi. Nah, sebelum teman-teman melangkah lebih jauh mengenai turunan fungsi, teman-teman harus tahu dulu nih apa sih definisi dari turunan fungsi itu sendiri. Nah, di sini perlu teman-teman ketahui bahwa turunan fungsi ini didefinisikan oleh seorang ilmuwan hebat bernama Sir Isaac Newton. Nah, beliau ini mendefinisikan turunan dalam kalkulus pada jangka waktu 1642 sampai dengan 1727. Wah, lama sekali ya teman-teman. Berpuluh-puluh tahun beliau merumuskan definisi dari turunan fungsi ini sendiri. Nah, kemudian beliau ini mendefinisikan turunan fungsi sebagai adanya fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Di sini misalnya ada fungsi f(x) menjadi f aksen x. Nah, f aksen x ini berasal dari fungsi sebelumnya yaitu fx. Nah, f aksen x ini mempunyai nilai yang tidak beraturan. Jadi tergantung nih teman-teman, tergantung dari fungsi yang sebelumnya. Jadi nggak bisa ditetapkan nih nilainya berapa kayak gitu. Kemudian konsep dari turunan ini tuh sebenarnya mudah ya teman-teman. Biasanya digunakan sebagai suatu alat untuk menyelesaikan sebuah problematika atau masalah dalam berbagai bidang. Misalnya ada geometri dan mekanika. Selanjutnya yaitu ada notasi untuk turunan fungsi. Nah, notasi turunan fungsi ini ternyata dicetuskan oleh seorang ilmuwan hebat lainnya nih teman-teman, namanya Gottfried Wilhelm Leibniz. Nah, beliau ini mencetuskan beberapa notasi turunan untuk fungsi, antara lain ada f aksen x, ada y aksen, ada dfx per dx, dan ada dy per dx. Nah, jadi notasi untuk turunan itu tidak hanya satu teman-teman. Di sini kalian harus paham ya bahwa notasinya itu ada bermacam-macam. Nah, paling nggak kalian tuh hafal keempat notasi ini atau setidaknya kalian tahu deh ini tuh notasi turunan seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bagian yang kedua. Di sini kita akan membahas mengenai turunan dari fungsi dasar. Di sini akan terdapat beberapa rumusan dasar atau rumus dasar yang nantinya akan kita gunakan untuk menentukan turunan fungsi. Nah, di sini terdapat 3 macam ya teman-teman, 3 macam rumus dasar. Yang pertama ada fx sama dengan c. Nah, c di sini ini itu merupakan konstanta yang sembarang, namun dia harus berupa bilangan real. Jadi nilainya itu boleh pecahan dan lain-lain. Yang penting dia itu harus masuk ke kelompok bilangan real. Nah, di sini kalian bisa pahami kembali mengenai bilangan real itu sendiri. Kemudian, jika suatu fungsi yang sama dengan konstanta ini diturunkan, maka dia akan selalu bernilai 0. Jadi, mau berapapun bilangannya, kalau dia merupakan konstanta yang berdiri sendiri, dia akan bernilai 0. Kemudian yang kedua di sini ada fx sama dengan x. Nah, x di sini merupakan variabel. Variabel ini nggak cuma x, bisa a, b, c, d. Pokoknya alfabet ya teman-teman, bisa dari a sampai z. Nah, jika di sini tuh variabelnya hanya satu, tidak ada pangkat, tidak ada konstanta dan lain-lain, dia hanya berdiri sendiri, maka jika diturunkan, dia akan bernilai 1. Oke, jelas ya teman-teman? Lalu yang selanjutnya yaitu yang ketiga, di sini ada rumus dasar fx sama dengan ax pangkat n.
Nah, di sini kombinasi ya teman-teman, ada konstanta yaitu A dan ada juga variabelnya X dipangkatkan dengan N. Nah, di sini A dan N itu merupakan konstanta yang berupa bilangan real, jadi sembarang bilangannya, bebas. Nah, jika dia merupakan campuran ya teman-teman, ada konstanta, ada variabel gitu. Nah, rumusnya sendiri itu akan berbeda dengan rumus dasar yang pertama dan kedua. Nah, jika bentuknya semacam ini, jika yang ditanyakan turunannya, maka kalian langsung saja gunakan rumus ini. Nah, caranya bagaimana? Di sini ada A X pangkat N. Nah, di sini yang pertama N-nya kalian turunkan dulu ke depan teman-teman. Jadi N kali A pangkat X. Nah, setelah itu baru kalian kurangkan pangkatnya dengan 1. Jadi N dikurangi 1. Nah, jadilah rumus ini. Nah, rumus ini tuh nanti akan kalian terapkan di berbagai macam soal. Jadi kalian harus ingat-ingat ketiga rumusan dasar ini. Jadi rumus dasar itu kalian harus paham dulu teman-teman, baru kalian bisa lanjut ke latihan soalnya. Nah, di sini aku ulangi kembali ya. Di sini rumus dasar yang pertama ada fx sama dengan c, di mana c-nya itu berupa konstanta yang bilangan real. Kemudian yang kedua ada fx sama dengan x, di mana x yang ini variabel bebas variabelnya. Kemudian yang ketiga yaitu ketika fx-nya itu gabungan antara konstanta dan variabel yang ada pangkatnya. Nah, di sini kalian cermati dulu ya teman-teman, baru kita lanjut ke bagian berikutnya. Oke. Di sini kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu ada contoh soal ternyata teman-teman. Nah, di sini dari rumus dasar yang telah kita pelajari sebelumnya, di sini ditanyakan beberapa soal. Yang pertama ada tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan 8. Yang kedua ada tentukan turunan dari fx sama dengan 3x plus 5. Yang ketiga ada fx sama dengan 6x pangkat 3. Yang keempat ada fx sama dengan 3x pangkat 5/3. Nah, di sini kita analisis dulu ya teman-teman. Untuk soal yang pertama, ini kalian gunakan rumus dasar yang pertama. Kemudian untuk soal yang kedua, di sini kalian gunakan kombinasi antara yang pertama ini yang 3x itu merupakan kombinasi untuk rumusan dasar yang ketiga. Kemudian yang di sini ada konstanta saja yaitu angka 5, itu merupakan rumus dasar yang pertama. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada 6x pangkat 3. Nah, 6x pangkat 3 ini ada konstanta, ada variabel yang dipangkatkan. Nah, di sini berarti kita gunakan rumus dasar yang ketiga saja. Kemudian untuk yang soal keempat, di sini ada konstanta dengan variabel yang pangkatnya berupa pecahan. Nah, ini tuh sebenarnya nomor 34 tuh sama aja ya teman-teman, kita gunakan rumus dasar yang ketiga. Nah, di sini kita gunakan yang an x pangkat n min 1. Ini untuk rumus dasar yang ketiganya. Nah, teman-teman silahkan dicoba dulu ya. Habis ini langsung kita bahas. Oke teman-teman, setelah kalian mencobanya, langsung saja kita bahas bersama ya. Di sini kita mulai dari nomor 1. Nah, seperti yang sudah aku sebutkan sebelumnya, bahwa di nomor 1 ini kita gunakan rumus dasar yang pertama, yaitu apabila suatu konstanta yang sembarang berupa bilangan real diturunkan, dia akan selalu bernilai 0. Nah, di sini langsung saja turunannya yaitu f aksen x sama dengan 0. Nah, di sini sudah dicantumkan. Bener nggak nih teman-teman yang soal yang sudah kalian kerjakan? Kalau bener langsung saja ya kita lanjutkan ke soal yang kedua. Di sini ada fungsi fx sama dengan 3x plus 5. Di sini untuk yang 3x ini bisa kita jabarkan sebagai 3x pangkat 1. Nah, dilihat ya teman-teman, di sini ada pangkatnya sebenarnya, yaitu pangkatnya 1. Cuma jika pangkatnya 1 itu biasanya tidak dicantumkan seperti itu. Ini hanya untuk selingan saja ya, biar kalian paham. Kemudian untuk yang pertama ini kita gunakan rumus dasar yang ketiga. Dan untuk yang konstanta di belakangnya kita gunakan rumus dasar yang pertama, teman-teman. Nah, di sini aku jelaskan di bagian sebelah kiri ya. Kita turunkan dulu satu persatu. Di sini untuk yang turunan dari 3x.
Nah, di sini kan untuk turunan yang dengan rumusan ketiga itu bentuknya AN X pangkat N-1. Nah, di sini X-nya itu pangkat 1 ya. Jadi kita turunkan langsung, X-nya turun ke depan. Jadi 1 dikali 3, kemudian X-nya ini dikurangi. Jadi X pangkat 1 min 1. Nah, ini 3-nya kita kalikan dengan 1 yaitu 3. Kemudian untuk X-nya di sini ada X pangkat 0. Nah, X pangkat 0 berapa teman-teman? Ya, betul sekali. X pangkat 0 itu 1. Jadi 3 kali 1 sama dengan 3. Sehingga di sini turunan untuk fx sama dengan 3x plus 5 itu sama dengan 3. Seperti itu ya teman-teman. Nah, silahkan kalian analisis sendiri deh, dipelajari lagi kayak gitu kalau misalkan belum paham. Nah, kemudian untuk soal nomor 3 dan 4, di sini bisa kalian baca sendiri ya, sudah aku sertakan pembahasannya. Kemudian kita langsung saja lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke teman-teman, setelah kalian latihan soal, kita langsung lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu materi operasi turunan fungsi. Nah, untuk operasi turunan fungsi itu sebenarnya sama dengan operasi pada matematika. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi ada 4 operasi pada turunan fungsi. Di sini kita bahas dari operasi yang pertama dulu ya, ada penjumlahan. Nah, di sini penjumlahan fungsi hx sama dengan fx plus gx. Jadi hx-nya ini memuat dua fungsi yang dijumlahkan. Nah, bagaimana cara mencarinya? Yang pertama kita harus turunkan dulu satu persatu fungsinya. Di sini kita turunkan dari yang fx-nya dulu, habis itu baru kita turunkan untuk yang gx-nya. Nah, setelah masing-masing dari fungsinya diturunkan, baru kita jumlahkan. Dan di sini bisa kalian tulis ya, atau kalian kotakin di sini. Yang aku kotakin merah di sini untuk rumus operasi fungsi dari turunan yang berupa penjumlahan. Kemudian untuk operasi turunan fungsi yang kedua ada pengurangan. Nah, di sini hx sama dengan fx min gx. Nah, hampir sama ya teman-teman dengan operasi penjumlahan. Namun di sini yang kita gunakan adalah pengurangan. Langkahnya sama, yaitu kita turunkan dulu fungsinya satu persatu dari fungsi fx kemudian fungsi gx. Setelah kita turunkan masing-masing, lalu kita kurangkan seperti itu. Di sini aku kotakin merah ya teman-teman, biar kalian lebih jelas. Nah, kayak gitu. Yang selanjutnya yaitu ada operasi perkalian dan pembagian. Nah, untuk operasi perkalian dan pembagian ini masih sama ya teman-teman. Jadi kalian harus turunkan satu persatu dulu fungsinya untuk fungsi fx dan gx-nya. Nah, kemudian setelah kalian turunkan, kalian langsung masukkan ke rumus yang di bawahnya ini yang aku kotakin. Di sini yang atas itu untuk rumus perkaliannya, dan yang bawah ini untuk rumus yang pembagiannya. Sebenarnya hampir sama ya teman-teman. Di sini ada f aksen x dikali gx, ada g aksen x dikali fx. Nah, yang jadi pembeda untuk di operasi perkalian di sini yaitu kita gunakan penjumlahan tanpa pembagi. Jadi bentuknya bukan pecahan. Namun di operasi pembagian di sini nanti turunannya bentuknya merupakan pecahan. Jadi di sini kalau di sini dijumlah, di sini yaitu dikurang, dan ada pembaginya yaitu gx kuadrat atau fungsi kedua dikuadratkan. Seperti itu ya teman-teman. Sampai di sini kira-kira sudah jelas belum nih tentang materi dari turunan fungsi? Semoga materinya sudah jelas ya. Oke teman-teman, terima kasih karena telah menonton video ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. See you next time in next video. Bye-bye.